Bang, izin bang. Inilah 6 anggota kepolisian yang bertugas di Yanma Mabes Polri ditetapkan sebagai tersangka. Diduga mereka melakukan pengeroyokan atas 2 orang matalang atau debt collector hingga tewas di Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis 11 Desember 2025. Perlu diketahui rekan-rekan dan kami informasikan, adapun ke-6 tersangka tersebut merupakan anggota dari Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri. Didapati informasi terkait identitas para tersangka yaitu 1. JLA, 2. RGW, 3. IAB, 4. IAM, 5. BN, 6 AM. Jadi kendaraan tersebut betul digunakan oleh anggota, ya, sehingga inilah yang melatar belakangi terjadinya peristiwa tersebut. Mau nanya soal awal mula kejadian ini kan 2 debt collector ini memberhentikan 1 sepeda motor, pengguna motor ya Pak. Nah terus apa hubungan si pengguna sepeda motor ini dengan 6 anggota Yanma Polri sehingga anggota Yanma Polri melakukan pengeroyokan terhadap 2 debt collector. Kemudian yang kedua soal pengerusakan kios ini pelakunya apakah sudah diamankan atau belum? Terima kasih. Pertama pertanyaannya terkait dengan apa kaitan peristiwa ketika kedua debt collector korban ya, memberhentikan kendaraan. Jadi kendaraan tersebut betul digunakan oleh anggota, ya, sehingga inilah yang melatar belakangi terjadinya peristiwa tersebut. Kedua, dalam hal laporan tadi kami sampaikan komitmen kami, ya, dengan adanya beberapa hal peristiwa atau pasca dari kejadian itu ada kejadian Polda Metro nanti akan menyampaikan dan kemungkinan akan ada laporan atau sudah laporan ya. Sementara belum, tapi sebagai awal progres pada penanganan yang kedua korban tentunya kita sudah dalam waktu 1x24 jam terus melakukan dari proses olah TKP, penyidikan dan menghasilkan dalam hal ini 6 tersangka dan juga selaras berjalan bersama dengan kode etik. Menurut Karo Pemnas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyodo Wisnu Andiko, kepolisian setempat mendapat laporan sekira sore hari layanan hotline 110. Diketahui kronologis peristiwa pertama di depan Taman Makam Pahlawan atau TMP Kalibata dimulai pada hari Kamis 11 Desember 2025 sekitar pukul 15.45. Terjadi pembunuhan debt collector di Makam Pahlawan Kalibata. TKO. Dugaan penganiayaan terhadap 2 pria di area parkir depan TMP Kalibata. Kejadian setengah 4 sore. Kemudian korban dibawa ke rumah sakit Budi Asih, Cawang Kramat Jati, Jakarta Timur. Adik-adik kita kena pukul dari masa di Kalibata. Di rumah sakit Budi Asih, abang-abang senior. Abang-abang senior, orang timur saya Jabodetabek, tolong merapat Budi Asih. Kejadian di depan Pahlawan, Makam Pahlawan, Kalibata. Dan pada akhirnya, kedua korban tersebut dinyatakan meninggal dunia dengan kondisi satu tewas di tempat kejadian, satunya lagi meninggal di rumah sakit.
pada Jumat 12 Desember 2025. Semua. Semua keluar. Tolong bang, ini udah di... Setelah kejadian tersebut, dengan membawa benda tumpul, ratusan orang tak dikenal datang ke lokasi kejadian pada malam harinya. Mereka merusak dan membakar sebelah kios, sepeda motor, juga 1 unit mobil. Ramai. TKP. Kita semua anak timur turun. Listrik. Jangan apa? Mengetahui peristiwa tersebut, pihak kepolisian langsung memblokade ruas jalan yang menuju arah Taman Makam Pahlawan atau TMP Kalibata. Kalibata udah ditutup. Jalur Kalibata udah ditutup arah ke stasiun Duren Kalibata. Tadi sore mendengar kabar tentang kematian saudara saya dari Nusa Timur. Jadi saya malam ini di sini sebenarnya saya sudah siap lahir batin. Karena harga diri orang Indonesia Timur tidak bisa dibayar dengan apapun. Itu prinsip hidup saya, hidup kami. Maka pada kesempatan ini secara tegas saya minta kepada Kapolda Metro Jaya untuk segera 1 jam menangkap para pelaku. Ya, apabila 1 jam Kapolda tidak bisa menangkap para pelaku, maka kami akan melakukan upaya-upaya yang kami anggap bisa untuk memberikan rasa keadilan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Warga pun meminta polisi untuk menjaga ketertiban di wilayah tersebut. Saya sebagai pembina EPR di Rawajati dengan ini menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. 1, menolak dengan tegas setiap aktivitas premanisme
termasuk tindakan intimidasi yang dilakukan sekelompok tertentu seperti debt collector, mata elang, maupun pihak-pihak lain yang kerap meresahkan serta mengganggu ketertiban umum di wilayah Kalibata. 2. Mengecam praktek penarikan kendaraan secara paksa, pemalakan, pengintaian ataupun bentuk-bentuk tekanan fisik maupun psikologis yang dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah dan tanpa menghormati hak-hak warga. 3. Mendesak aparat penegak hukum khususnya Polsek Pancoran dan Polres Metro Jakarta Selatan untuk melakukan penindakan tegas terhadap pelaku premanisme dan oknum debt kolektor ilegal, meningkatkan patroli dan keamanan lingkungan demi mencegah munculnya kembali tindakan kriminalitas serupa, menjamin rasa aman bagi seluruh warga tanpa terkecuali. 4. Menuntut ditegakkannya supremasi hukum secara konsisten agar masyarakat Kalibata dapat hidup dengan tenang, aman, dan terbebas dari ancaman tindak melawan hukum. 5. Mengajak seluruh warga dan tokoh masyarakat untuk memperkuat solidaritas kerjasama dengan aparat keamanan serta melaporkan setiap bentuk gangguan Kamtibnas demi terciptanya lingkungan damai dan bersih, tertib. Setelah peristiwa tersebut, jumlah pemilik kios merasa pihaknya menjadi salah sasaran atas perseteruan tersebut. Mobil belum ya? Ada juga kan mobil? Katanya ada mobil. Tang dulu deh. Parah banget ya ini nih, kasihan. Ya kalau perasaan pasti hancur ya kita. Saya Heni Maria dari Indonesia Chef Association, bendera profesi, di mana kami mewadai UMKM di sini juga sangat syok karena kami menjadi korban dari ketidakadilan oknum yang kami tidak ketahui apa permasalahannya dan kami menanggung kerugian yang tidak sedikit, di mana tempat ini sudah kami bangun berdarah-darah dan menjadi naungan nafkah buat keluarga besar dan juga karyawan yang masih mempunyai bayi, anak kecil segala macam. Itu luar biasa. Saya cuma berdoa semoga digantikan Allah yang terbaik dan mungkin dari pihak negara seperti Menteri UMKM dan lain-lain mungkin bisa turut prihatin atas kejadian ini dan bisa bersimpati atas masalah ini dan mudah-mudahan bisa segera terselesaikan dari kami, karena kami juga kalau sudah rata tanah gini, sudah hancur-hancuran, kami nggak tahu harus gimana. Kami hanya meminta yang keadilan saja, bagaimana UMKM ini emang dibangun dari masyarakat kecil menengah ke bawah, semoga bisa menjadi perhatian negara dan pemerintah untuk menindaklanjuti apa yang terbaik, hukum apa yang terbaik kami mengikuti saja. Pihaknya berharap pada pemerintah untuk memberikan solusi terhadap kiosnya yang dibakar tersebut.